Halo teman-teman, selamat datang di vlog kali ini. Vlog ingin tahu. Saya sedang berada di Masamba, sebuah kota kecil yang menjadi ibu kota Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Meski tidak sebesar kota-kota lain di Indonesia, Masamba punya daya tarik yang luar biasa dari keindahan alam, fasilitas modern, hingga kearifan lokal yang memikat. Perjalanan kali ini di Jalan Trans Sulawesi Selatan, Kota Masamba. Kita mulai dari Jembatan Baliase, ikon penting di kota ini. Jembatan ini melintas di Sungai Baliase, salah satu sungai terbesar di Luwu Utara yang menghidupi masyarakat sekitar. Bukan hanya menjadi penghubung antar wilayah, jembatan ini juga menjadi tempat favorit warga untuk menikmati senja dan memancing. Tak jauh dari jembatan, kita sampai di Pasar Sentral Masamba, jantung ekonomi masyarakat. Disinilah interaksi sosial dan budaya setiap hari. Kita bisa menemukan aneka hasil bumi, ikan segar, hingga kuliner khas Masamba seperti kapurung, lawa, dan barokbo. Barokbo semacam bubur. Suasana pasar di pagi hari hidup dan penuh warna. Ada juga fasilitas kesehatan di Kota Masamba. Ada rumah sakit umum daerah Andi Jema, ada juga rumah sakit swasta, rumah sakit Hikmah, rumah sakit andalan masyarakat Luwu Utara dengan fasilitas yang terus ditingkatkan dan tenaga medis profesional. Rumah sakit ini menjadi pusat rujukan kesehatan di wilayah utara Sulawesi Selatan. Bandara, siapa bilang kota kecil tak punya bandara? Ya, Bandara Andi Jema namanya, pintu gerbang udara ke Luwu Utara. Bandara ini melayani penerbangan perintis dan menjadi akses bagi masyarakat yang ingin terhubung, khususnya di wilayah terpencil yang ada di Kabupaten Luwu Utara seperti Rampi dan Seko. Ukurannya memang kecil, tapi perannya besar karena menghubungkan masyarakat terpencil yang ada di Kabupaten Luwu Utara. Di Masamba juga punya sejumlah ruang publik dan taman yang nyaman. Kehidupan masyarakat di sana terasa seimbang antara modernitas dan tradisi. Jalanan yang bersih, sekolah-sekolah yang aktif, dan kantor pemerintahan yang tertata rapi menunjukkan geliat pembangunan yang terus berjalan. Luwu Utara terkenal akan keindahan alamnya, dan Masamba menjadi titik awal untuk menjelajahnya. Ada air terjun Bantimurung di Kecamatan Bone-Bone. Bukan cuma di Maros ya yang ada Bantimurung. Di Masamba juga, khususnya Luwu Utara, ada loh namanya Bantimurung, eksotis dan alami. Lalu ada Pantai Munte yang tenang, cocok untuk menikmati matahari terbenam. Pantai ini berada di Kecamatan Tanah Lili. Tak jauh dari kota, ada juga wisata edukasi kebun kakao
yang memperkenalkan proses pembuatan coklat dari biji hingga menjadi bahan-bahan yang siap diproduksi. Masamba juga kaya akan budaya. Masyarakat adat seperti Rongkong masih menjaga tradisi mereka, dari tarian tradisional, panggung, rumah panggung maksud kami, hingga kerajinan tangan seperti tenun dan ukiran kayu. Semua menjadi warisan yang harus kita lestarikan. Di Luwu Utara, khususnya di Masamba, ada berbagai banyak suku dan etnis. Ada suku Jawa, Madura, Bugis, Luwu, dan lainnya. Itulah sekelumit perjalanan kita di Masamba, ibu kota Kabupaten Luwu Utara, yang terus tumbuh tanpa kehilangan jati dirinya. Alamnya indah, warganya ramah, dan budayanya kaya. Kalau kalian mencari destinasi yang tenang, tapi penuh kejutan, ya, Masamba adalah jawabannya. Sepanjang perjalanan, kita bisa melihat geliat ekonomi masyarakat di Luwu Utara, terbukti dari banyaknya alat-alat transportasi yang ada di kota Masamba. Ya, Masamba penuh dengan keindahan. Tanggal 13 Juli 2020 akan selalu dikenang oleh masyarakat Luwu Utara. Malam itu, hujan deras mengguyur wilayah hulu, dan dalam sekejap air bah datang menerjang. Masamba, Radda, dan beberapa kecamatan lainnya dilanda banjir bandang dahsyat yang membawa lumpur, batu, dan kayu besar dari pegunungan. Tak ada yang sempat bersiap. Air naik dengan cepat, rumah hanyut, jalan putus, dan ribuan warga terpaksa mengungsi di tengah malam. Banjir ini dipicu oleh meluapnya Sungai Masamba, Sungai Rongkong, dan Sungai Meli. Material lumpur pekat menimbun pemukiman hingga setinggi atap. Puluhan nyawa melayang dan ratusan lainnya luka-luka. Tim SAR, TNI, relawan, dan warga bahu-membahu melakukan evakuasi. Bantuan datang dari dan berbagai penjuru, makanan, obat-obatan, selimut, dan alat berat. Posko pengungsian dibangun di sekolah, lapangan, dan balai desa. Suasana duka menyelimuti, namun semangat gotong royong membuat Luwu Utara tetap kuat kembali. Masa sulit tak berlangsung selamanya. Pemerintah daerah dan pusat mulai membangun kembali. Rumah hunian sementara disiapkan, jalan dibersihkan, dan sekolah kembali dibuka. Para petani dibantu untuk memulai lagi dari nol. Lambat, tapi pasti, Luwu Utara bangkit dari keterpurukan. Banjir bandang itu meninggalkan luka yang mendalam, tapi dari puing-puing kehancuran tumbuh harapan baru. Kini Luwu Utara tidak hanya membangun kembali rumah, tapi juga kekuatan dan solidaritas warganya. Ini bukan akhir,
Ini adalah awal dari babak baru yang lebih kuat dan lebih siap. Selamat menikmati perjalanan Masamba melalui Jalan Trans Sulawesi. Sampai jumpa kembali di vlog ingin tahu berikutnya.